Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Dara itu menangis mengguguk sambil berlutut di depan kaki gurunya, memeluk kaki itu dan air matanya bercucuran. Heksin Towong terkejut bukan main menyaksikan keadaan muridnya ini. Datang-datang muridnya merangkul kakinya dan menangis sedih seperti itu, sungguh membuatnya bingung sekali. Berkali-kali dia menyuruh muridnya menceritakan apa yang begitu menyusahkan hatinya, namun Kang Sui Hua atau Ang Xiuqia tidak kuasa mengeluarkan kata-kata, hanya menangis mengguguk makin sedih sehingga akhirnya kakek itu maklum bahwa dia harus membiarkan muridnya menangis dulu sampai kedukaan yang menyesak di dada itu terlampiaskan dalam tangisnya. Dari mana timbulnya duka? Akibat duka sudah jelas, membuat orang menjadi gelap pikiran dan tidak sabar, dan dalam keadaan sesak oleh duka itu jasmani pun bekerjalah untuk menolong dirinya dari ancaman bahaya karena duka, yaitu dengan jalan menciptakan air mata yang bercucuran keluar dan peristiwa ini dapat melampiaskan duka seperti bendungan yang dibuka sehingga genangan duka itu dapat membanjir keluar. Akan tetapi dari manakah timbulnya duka? Jelaslah bahwa duka timbul dari pikiran sendiri. Pikiran dilayangkan kepada hal-hal yang sudah lewat, hal-hal yang dianggap merugikan diri sendiri, dianggap tidak cocok dengan apa yang dikehendaki sehingga hal yang telah terjadi itu mendatangkan kekecewaan yang kemudian menciptakan rasa nelangsa dan iba kepada diri sendiri, menjadi duka. Jelaslah bahwa duka menguasai batin hanya pada saat kita tidak sadar, pada saat kita tidak waspada, pada saat kita membiarkan batin diselubungi kenangan hal-hal yang sudah lewat. Dan kita melakukan sesuatu yang amat keliru, yaitu kita selalu ingin lari dari duka, yang datang menyerang, kita ingin lari dari duka, kita ingin menghibur dan melupakan hal yang mendukakan. Usaha menjauhkan duka ini malah memperbesar duka itu sendiri. Kita tidak pernah mau menghadapi duka itu sebagaimana adanya mengamati duka dengan penuh kewaspadaan dan kesadaran, mengamati betapa kita penuh dengan iba diri, betapa kita mengenang-enang hal yang merugikan itu, terus mengunyah-ngunyah kenangan itu sehingga semua kenangan itu seolah-olah merupakan sebuah tangan setan yang meremas-remas hati kita sendiri. Untuk dapat terbebas dari duka, kita harus mengenal duka sebagaimana adanya, kita harus berani mengamati duka, tidak lari darinya. Karena hanya dengan pengamatan yang penuh kewaspadaan inilah maka akan timbul pengertian yang sedalam-dalamnya tentang duka, dan pengertian ini akan menimbulkan kesadaran yang dengan sendirinya akan melenyapkan duka tanpa kita berusaha menghilangkannya. Namun sayang, betapa kita semua tidak sadar dan membiarkan diri terseret ke dalam arus suka duka ini. Kita terseret duka, mengharapkan hiburan, menikmati hiburan yang mendatangkan suka, untuk kemudian diseret ke dalam duka kembali, dan demikian selanjutnya kita terjebak ke dalam lingkaran setan yang berupa suka dan duka. Dan lebih menyedihkan lagi, kita menganggap bahwa memang sudah demikian itulah hidup. Seolah-olah tidak ada jalan lain dalam kehidupan ini kecuali menjadi hamba suka duka yang menyedihkan. Akhirnya reda juga tangis Ang Xiuqia, tinggal terisak-isak jarang. Gurunya, kakek Heksin Towong lalu mengangkatnya bangun dan disuruhnya murid itu duduk di atas bangku di depannya. Mereka berada di dalam sebuah kuil rusak dan mereka duduk di atas bangku-bangku batu yang kasar. Kuil itu berada dalam sebuah hutan di lereng bukit. Sui Hua, mengapa engkau menangis seperti ini? Sungguh memalukan sekali melihat muridku menangis seperti seorang perempuan lemah yang cengeng. Mana kegagahan yang kugembleng pada dirimu selama bertahun-tahun ini? Kakek itu menarik napas panjang, agaknya dia melihat bahwa betapapun gagahnya, muridnya itu hanya seorang wanita, dan menurut kata pujangga kuno, wanita tidak dapat dipisahkan dari air mata. Suhu, maafkan Tecu. Gadis itu berkata di antara isaknya. Entah sudah berapa ratus kali selama menjadi muridku engkau minta maaf, dan sebanyak itu pula aku selalu memaafkanmu. Sekarang, ceritakan, mengapa kau menangis? Suhu. Tecu ingin mati saja. Gadis itu menutupi muka dengan kedua tangannya dan dari celah-celah antara jari tangannya nampak air matanya menetes. Apa-apaan lagi ini? Mana bisa manusia minta mati kalau belum tiba saatnya? Kalau sudah tiba saatnya, tanpa diminta pun akan mati. Hayo bilang, mengapa kau sampai mengeluarkan kata-kata gila ini? Apa yang terjadi dengan dirimu? Gadis itu menggeleng kepala, lalu menurunkan kedua tangan dari depan muka. Mukanya yang cantik itu agak pucat dan amat muram, basah oleh air matanya.
Hati kakek itu terkejut dan kasihan juga melihat ini karena maklumlah dia bahwa muridnya ini mengalami pukulan batin yang parah juga. Tidak terjadi apa-apa dengan diri Tecu, akan tetapi telah terjadi hal yang hebat dengan diri dia. Gadis itu megap-megap seperti ikan di darat. Dia? Dia siapa? Heksin Towong bertanya, memandang wajah muridnya penuh selidik karena dia khawatir kalau kesedihan membuat muridnya ini mengalami guncangan batin yang akan mengganggu ketenangan jiwanya. Dia pendekar siluman kecil. Alis kakek itu berkerut. Dia sudah mengerti bahwa muridnya ini tergila-gila kepada pendekar sakti itu. Ada apa dengan dia? Desaknya. Siluman kecil itu menurut muridnya dapat mengalahkan Xin Xiao Sengjin, berarti memiliki kesaktian setinggi langit yang sukar diukur lagi, maka apakah yang dapat menimpa seorang pendekar sakti seperti itu? Apakah pendekar itu terkena malapetaka maka muridnya menjadi berduka seperti ini? Siluman kecil. Ada apa dengan dia? Apa yang terjadi? Dia mencinta wanita lain, Suhu. Darah itu menangis lagi. Heksin Towong mengerutkan alisnya dan memandang kepala yang menunduk dan pundak yang berguncang-guncang dalam tangisnya itu. Dia menarik napas panjang berkali-kali dan hatinya penuh rasa iba kepada muridnya ini. Terbayanglah semua peristiwa semenjak dia mengambil anak itu sebagai murid. Dia tahu bahwa Kang Sui Hua adalah cucu dari Saichu Kaiong yang dititipkan kepada Xin Xiao Sengjin untuk dilatih ilmu silat. Karena penasaran terhadap Xin Xiao Sengjin, maka dia menculik anak itu untuk dilatihnya sendiri. Akan tetapi kemudian, maksud yang hanya ingin menimpakan rasa penasaran itu kepada Xin Xiao Sengjin, akhirnya berubah setelah dia mulai mencinta murid itu sebagai puterinya sendiri. Maka anak itu pun dididiknya terus sampai menjadi dewasa dan dia telah mewariskan seluruh ilmu kepandaiannya, baik ilmu silat, ilmu maling dan ilmu menyamar kepada darah itu. Dia tahu bahwa muridnya ini adalah cucu dari Saichu Kaiong, seorang yang sudah dikenalnya dengan baik maka dia pun mendidik muridnya itu sekuat tenaganya sehingga muridnya kini memiliki tingkat kepandaian yang sudah hebat, hampir menyamai tingkatnya sendiri. Maka ketika dia mendengar betapa muridnya itu dihina secara tidak sengaja oleh murid Saichu Kaiong, dia terkejut bukan main dan heran mengapa justru murid dari kakek gadis ini yang bertemu dan menghinanya. Maka timbul pula niatnya untuk menjodohkan muridnya dengan pemuda murid Saichu Kaiong itu, dengan demikian, selain untuk menebus kesalahannya terhadap Saichu Kaiong, juga untuk menghapus aib yang telah dialami oleh Sui Hua. Dia sengaja mengganti nama muridnya yang ketika itu masih kecil sekali sehingga tidak mungkin dapat mengingat apa-apa, mengganti namanya menjadi Kang Sui Hua, bahkan dia telah menghapus tahi lalat di dagu anak itu agar tidak akan dikenal oleh Saichu Kaiong dan Xin Xiao Sengjin. Dan kini, ternyata muridnya itu mencinta siluman kecil dan merana, patah hati, karena siluman kecil mencinta gadis lain. Setelah sejenak membiarkan darah itu menangis lagi, dengan hati terharu Heksin Towong lalu memegang kedua pundak muridnya, dan berkata dengan suara menghibur, "Kalau begitu, masih jauh lebih baik bagimu, muridku." Mendengar ini, darah itu mengangkat mukanya yang basah air mata itu, memandang gurunya dengan penasaran. Lebih baik. Apa? Apa maksud Suhu? Dia sedih setengah mati, gurunya malah mengatakan lebih baik. Hati siapa tidak menjadi penasaran? Kakek itu mengangguk-angguk dan kembali menarik napas panjang. Jauh lebih baik gagal sebelum menikah, daripada gagal setelah menjadi suami istri. Seperti gurumu ini. Sepasang mata yang masih basah itu terbelalak. Tak disangkanya gurunya akan berkata demikian. Gurunya tidak pernah bercerita tentang diri sendiri, bahkan tidak pernah bercerita tentang riwayatnya, tentang ayah bundanya. Apakah Suhu pernah menikah? Tanyanya, hatinya tertarik karena seluruh perhatiannya tertarik akan keadaan Suhunya, maka otomatis dia melupakan diri sendiri dan lenyaplah seketika rasa duka di hatinya. Memang, kedudukan bukan lain hanyalah permainan ingatan, permainan pikiran yang mengingat-ingat dan membayang-bayangkan, penuh dengan iba diri. Begitu pikiran meninggalkan semua itu, ditujukan kepada lain hal dengan penuh perhatian, maka duka pun lenyap tanpa bekas. Kakek itu mengangguk. Aku pernah menikah, akan tetapi terdapat ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami hidup menderita, seperti dalam neraka karena percekcokan terjadi setiap hari. Akhirnya,
Setelah menikah selama 3 tahun tanpa ada keturunan, kami terpaksa berpisah, dan semenjak itu, aku tidak mau lagi menikah. Melihat wajah Suhunya membayangkan penderitaan batin, seketika lupalah Sui Hua akan kesusahan hatinya sendiri. Dia memandang kepada Suhunya dengan hati penuh perasaan iba. Akan tetapi kakek itu lalu melanjutkan. Karena itulah, Sui Hua, kukatakan lebih baik gagal sebelum menikah seperti yang kualami ini. Bayangkan saja kalau kegagalanmu ini terjadi setelah engkau menikah dengan seorang suami yang tidak menaruh cinta kepadamu, tentu akan lebih pahit dan sengsara lagi. Dara itu kini menunduk, dia mengerti akan maksud ucapan gurunya itu. Jadi, dalam pernikahan Suhu itu hanya terdapat cinta sepihak. Heksin Towong mengangguk. Ya, hanya dariku adanya cinta itu, tidak dari pihaknya. Maka, kalau siluman kecil tidak mencintamu dan mencinta orang lain, apa yang perlu disesalkan? Dunia tidak hanya setapak tangan lebarnya, dan masih terdapat banyak sekali pria yang cukup baik untuk menjadi calon jodohmu. Terutama sekali, kita harus mencari pemuda bernama Xiao Hong itu, karena menurut pandanganku, hanya dialah yang harus menjadi suamimu, karena dia yang pernah melihat tubuhmu. Dara itu makin menunduk dan mukanya berubah merah mendengar ucapan ini, karena dia teringat akan peristiwa itu, ketika dia yang menyamar sebagai pria terbuka rahasianya oleh Xiao Hong, ketika Xiao Hong berusaha mengobatinya dan memeriksa dadanya. Hanya ada 2 pilihan terhadap pemuda itu. Membunuhnya atau menikah dengan dia. Kehormatan dan nama baikmu tergantung sepenuhnya kepada persoalan ini, muridku. Maka, marilah engkau ikut bersamaku pergi mencari Saichu Kaiong untuk membicarakan urusan muridnya itu. Tapi Suhu, Tecu belum mempunyai ingatan untuk menguruskan persoalan jodoh sebelum Tecu mendengar dari Suhu tentang keadaan keluarga Tecu. Suhu selalu mengelak dan tidak mau memberi keterangan kepada Tecu. Sekarang Tecu mohon Suhu suka memberi penjelasan. Siapakah ayah bunda Tecu? Apakah mereka masih hidup dan mengapa Tecu sejak kecil ikut bersama Suhu? Kakek itu menghela napas. Dalam hal ini aku berdosa kepadamu, muridku. Ketahuilah, bahwa engkau adalah seperti cucu atau anak angkatku sendiri, di samping engkau muridku satu-satunya. Dan terus terang saja, aku tidak dapat menceritakan tentang keluargamu karena memang aku tidak tahu. Hanya ada satu orang saja yang akan dapat menceritakan hal itu kepadamu. Siapa dia, Suhu? Dia adalah Saichu Kaiong. Apa? Ang Xiuqia atau Kang Sui Hua memandang kepada Suhunya dengan mata terbelalak lebar. Kakek sakti guru. Xiao Hong itu. Heksin Towong mengangguk. Muridku, agaknya sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia yang meliputi dirimu. Akulah yang bertanggung jawab akan semua itu. Maka, mari kau ikut bersamaku menemui Saichu Kaiong, sekalian kita bicarakan urusan muridnya itu. Dara itu mengangguk sambil menundukkan mukanya. Dia akan selalu merasa canggung dan malu kalau bicara tentang pemuda yang menjadi pangeran pengemis itu, karena nama Xiao Hong selalu mengingatkan dia akan peristiwa yang dialaminya, ketika rahasia penyamarannya sebagai pria terbuka oleh pemuda itu. Berangkatlah guru dan murid itu melanjutkan perjalanan, meninggalkan kuil tua itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Ang Xiuqia lari mengejar ketika melihat siluman kecil pergi, kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan Xiang In. Mereka berpisah dan tanpa disengaja, kembali dia bertemu dengan Xiang In yang sedang berkasih-kasihan dengan siluman kecil. Dapat dibayangkan betapa hancur rasa hati Kang Sui Hua melihat betapa pria yang dikaguminya dan diam-diam dicintanya itu ternyata saling mencinta dengan seorang gadis lain. Maka dia lalu diam-diam meninggalkan tempat itu sambil menangis. Dia tidak tahu bahwa ketika dia lari meninggalkan benteng yang terbakar, dari jauh gurunya selalu membayanginya dan melihat Dara itu menangis, Heksin Towong lalu mengejar, menyusulnya dan mengajaknya istirahat di kuil tua itu dan bertanya apa yang disusahkan oleh muridnya. Karena kakek ini membayangi muridnya dari jauh, maka dia tidak ikut menyaksikan apa yang menjadi sebab muridnya berduka, dia tidak melihat betapa siluman kecil sedang berkasih-kasihan dengan Xiang In. Beberapa hari kemudian guru dan murid ini sudah tiba di puncak bukit nelayan di pegunungan Taihangsan, tempat tinggal Saichu Kaiong. Dari lereng saja sudah nampak bangunan besar kuno yang dahulunya merupakan bangunan semacam istana megah dari Raja Pengemis, nenek moyang dari Saichu Kaiong. Berbeda dengan nenek moyangnya,
Saichu Kaaiong kini tidak suka menonjolkan diri dan biarpun dia dijuluki Kaaiong dan pengaruhnya masih besar sekali, dianggap sebagai datuk kaum pengemis dan dipuja-puja oleh semua perkumpulan pengemis, namun dia tidak secara langsung memimpin para pengemis itu. Dia lebih senang menyembunyikan diri di dalam bekas istana nenek moyangnya itu, hidup bersunyi di puncak bukit nelayan. Ketika guru dan murid itu telah berdiri di depan rumah kuno yang kelihatan kosong dan sunyi itu, Heksin Touong lalu berseru sambil mengerahkan hikangnya sehingga suaranya bergema sampai terdengar dari tempat jauh. Kaaiong, ini sahabatmu Touong ingin berjumpa denganmu. Memang kedengarannya lucu. Touong, Raja Maling, ingin bertemu dengan Kaaiong, Raja Pengemis. Suara dari Hexian Touong menimbulkan gema yang panjang dari dalam gedung besar itu, dan tak lama kemudian terdengar suara yang nyaring dari dalam gedung. Selamat datang, Touong. Pintu rumahku tidak tertutup, harap kau masuk saja. Agaknya di antara kedua orang sakti itu terdapat jalinan persahabatan yang sudah akrab, maka mereka menggunakan kata-kata yang ramah dan kasar, tanpa banyak peraturan dan sopan santun yang biasa timbul antara orang-orang yang baru berkenalan. Heksin Touong tertawa bergelak, kemudian mengajak muridnya memasuki pintu gerbang besar dari rumah kuno itu. Heksin Touong sendiri hidup sebagai seorang yang kaya, memiliki rumah besar yang terjaga oleh banyak pelayan, maka tentu saja guru dan murid ini tidak asing dengan rumah-rumah besar dan mewah. Akan tetapi, ketika memasuki istana tua ini, Dara itu merasa seram juga, dan kagum melihat hiasan-hiasan kuno yang antik dan indah. Rumah kuno yang besar itu nampak sunyi menyeramkan karena kelihatan kosong tanpa ada seorang pun manusia yang menjaganya, kelihatan dingin karena kurangnya manusia di situ. Berindap-indap Dara ini berjalan di samping gurunya, memandang ke kanan kiri seperti memasuki sebuah gua yang penuh ancaman bahaya. Akan tetapi Heksin Touong yang dahulu sudah sering memasuki gedung ini, berjalan seenaknya dan dengan wajah gembira, sungguh pun terdapat ketegangan yang nampak dari kerutan di antara kedua alisnya. Kakek ini merasa gembira karena dia akan mengejutkan dan mendatangkan kegembiraan besar kepada sahabat lamanya ini dengan mengembalikan cucunya, akan tetapi juga dia merasa tegang karena merasa bersalah telah menculik cucu sahabatnya yang diserahkan kepada Xin Xiao Sengjin untuk menjadi murid kakek suling sakti itu. Juga hatinya tegang mengingat bahwa pemuda yang pernah menghina muridnya adalah murid sahabatnya ini. Ketika mereka tiba di dalam sebuah ruangan, muncullah seorang kakek yang gagah perkasa, dan biarpun usianya sudah lebih dari 65 tahun, namun tubuhnya yang tinggi tegap itu masih nampak kokoh kuat, pakaiannya sederhana, pandang matanya tajam dan penuh kejujuran dan kegagahan. Kakek ini, menggunakan sinar matanya menyapu wajah dua orang tamunya dan dia agaknya merasa puas sekali melihat keadaan Heksin Touong karena sahabat lamanya itu masih nampak sehat dan sederhana, dengan mukanya yang hitam terbakar matahari dan pakaiannya yang serba hitam pula. Dia tahu bahwa si Raja Maling ini amat kaya raya, namun pakaian dan sikapnya jelas membuktikan bahwa kakek itu tidak membanggakan kekayaannya. Ketika Saichu Kaaiong, kakek tuan rumah itu, memandang wajah Ang Xiaoqia, dia kelihatan tertarik sekali, bahkan seperti orang tertegun dan sinar matanya melekat pada wajah Dara itu. Kalau orang tidak mengenal bahwa kakek ini adalah seorang kakek sakti yang gagah perkasa, yang sudah tidak tertarik lagi oleh wanita muda dan cantik, maka tentu orang akan menyangka dia mata keranjang dan terpesona oleh kecantikan Ang Xiaoqia. Melihat tuan rumah seperti tertegun memandangnya, dengan sinar mata penuh selidik menjelajahi setiap bagian wajahnya, Ang Xiaoqia mengerutkan alisnya dan diam-diam hatinya sudah merasa tidak senang, dan dia menyangka bahwa kakek itu tentu tergolong pria tua yang cabul dan mata keranjang. Akan tetapi tidak demikian dengan gurunya, Heksin Touong tersenyum dan mengangguk-angguk. Kaaiong, dia ini adalah muridku, mengapa engkau memandanginya seperti itu? Apakah engkau sudah mengenal muridku ini? Tanya Heksin Touong sambil tersenyum. Kalau memang dia terpesona oleh kecantikan gadis itu, tentu Saichu Kaaiong akan merasa canggung dan malu mendengar teguran itu, akan tetapi karena memang dia sama sekali tidak ada pikiran yang tidak patut, teguran itu diterimanya secara sungguh-sungguh dan dia pun menjawab tanpa melepaskan pandang matanya dari Ang Xiaoqia. Serasa ku kenal dia. Wajahnya serupa benar dengan mantuku yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, kini matanya meneliti ke arah dagu Ang Xiaoqia. Hahaha, pengemis tua bangka, engkau mencari-cari sebuah tahi lalat kecil di dagu?
Mendengar ini, secepat kilat kakek itu menoleh dan memandang kepada tamunya dengan sinar mata berkilat, wajahnya berubah pucat. Engkau maling tua, hayo katakan yang sebenarnya, apa maksudmu itu? Dari mana kau tahu tentang tahi lalat di dagu? Tiba-tiba mata kakek itu terbelalak dan dia menoleh lagi kepada Ang Xio Chia, memandang wajah darah itu, kemudian dia menoleh lagi kepada Heksin Touong, suaranya gemetar ketika dia berkata, Touong, demi Tuhan! Siapakah dia ini? Benarkah dia ini? Kaiyong, mari kita duduk yang baik dan akan kuceritakan sesuatu yang pasti akan mendatangkan kegembiraan besar bagimu. Dengan mata masih memandang kepada Ang Xio Chia, tuan rumah itu membawa dua orang tamunya ke sebuah ruangan dan mereka duduk berhadapan. Kemudian tuan rumah itu memandang wajah si Raja Maling, dan dari sinar matanya dia mengajukan 1001 macam pertanyaan. Kaiyong, tak perlu kujelaskan lagi. Engkau tentu mengenal baik Xin Xiao Seng Jin, bukan? Biarpun engkau belum pernah membongkar rahasia kakek suling sakti itu, namun aku dapat menduga bahwa antara engkau dan dia terdapat suatu ikatan yang amat mendalam. Benarkah demikian? Urusan yang menyangkut Xin Xiao Seng Jin merupakan rahasia besar bagi si Raja Pengemis, akan tetapi karena dia percaya bahwa Raja Maling ini merupakan seorang gagah yang dapat dipercaya, maka tanpa banyak cakap lagi dia mengangguk. Nah, terus terang saja, aku pernah bentrok dengan kakek yang angkuh dan sombong itu dan aku telah kalah olehnya. Memang dia lihai bukan main dan betapapun aku berusaha, aku tidak pernah dapat menangkan kakek yang penuh rahasia itu. Saichu Kaiyong tersenyum. Hal itu tidak aneh, Touong. Aku sendiri pun tidak akan mampu menandinginya. Dan aku merasa penasaran, bukan main. Ah, orang-orang macam kita ini, tua bangka yang sudah banyak makan garam dunia, masa masih harus merasa penasaran kalau dikalahkan orang? Engkau tentu tahu bahwa tidak ada orang terpandai di dunia ini, celah si Raja Pengemis. Engkau benar. Akan tetapi entah bagaimana, aku merasa penasaran sekali. Lebih-lebih ketika aku mendengar betapa engkau mempercayakan seorang cucumu kepada kakek sombong itu untuk dididik. Kaiyong, engkau memang terlalu. Kalau hanya untuk mendidik cucumu saja, di dunia ini masih banyak sahabat-sahabat lainmu yang tidak sombong, dan termasuk aku yang tentu akan bersedia untuk menurunkan seluruh ilmu tak berharga yang ada padaku kepada cucumu. Akan tetapi, engkau justru menyerahkan cucumu itu kepada kakek tekebur yang kubenci itu. Tentu saja aku menjadi makin penasaran saja. Saichu Kaiyong mengerutkan alisnya. Bagaimana engkau dapat berkata demikian, Touong? Urusan keluarga adalah urusan kami sendiri dan kalau aku menyerahkan cucuku kepada Xin Xiao Seng Jin, hal itu tentu terjadi dengan suatu sebab dan alasan yang kuat. Kalau tidak demikian, apa kau kira aku malas untuk mendidik cucuku sendiri? Heksin Touong mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Agaknya engkau benar pula. Akan tetapi ketika itu aku dibikin buta oleh perasaan penasaranku terhadap si suling sombong itu, maka aku tidak dapat berpikir jernih. Untuk melampiaskan kemarahan dan rasa penasaranku, aku lalu memasuki rumahnya dan kuculik cucumu itu, kubawa pergi. Terdengar teriakan nyaring dan Saichu Kaiyong sudah bangkit berdiri dari bangkunya, matanya melotot dan mukanya menjadi merah sekali. Mendengar teriakan nyaring tadi, Ang Xio Chia terkejut bukan main karena dia merasa betapa jantungnya tergetar hebat dan tentu dia sudah roboh kalau saja dia tidak cepat mengerahkan sinkangnya untuk melawan serangan suara yang luar biasa itu. Itulah ilmu Saichu Hokang yang dikeluarkan oleh Saichu Kaiyong dalam kemarahannya. Jadi kiranya engkaukah yang menculik cucuku itu? Suara Raja Pengemis itu terdengar penuh ancaman dan kemarahan yang ditahan-tahan. Akan tetapi Heksin Touong masih bersikap tenang saja sungguh pun wajahnya berubah agak pucat. Dia mengangguk. Benar, Kaiyong, akulah yang menculiknya, dan aku tidak menyesal karena aku menganggap anak itu seperti anakku atau cucuku sendiri. Aku menurunkan seluruh ilmuku kepada muridku itu. Suhu. Ang Xio Chia berteriak kaget mendengar ini. Sejak tadi dia mendengarkan saja tanpa mengerti apa yang dibicarakan oleh kedua orang kakek itu. Akan tetapi, ucapan terakhir suhunya itu membuka matanya. Kiranya dialah anak kecil yang dipercakapkan itu. Dialah cucu Raja Pengemis ini yang dititipkan kepada Xin Xiao Seng Jin kemudian diculik oleh suhunya. Pantas saja suhunya mengatakan bahwa yang dapat menceritakan semua keluarganya adalah Saichu Kaiyong yang ternyata adalah kakeknya sendiri.
Dia ini Yufi cucuku. Tapi, Sai Cukayong memandang dengan mata terbelalak dan wajahnya pucat, suaranya gemetar karena keharuan yang mendalam. Maksudmu tahi lalatnya? Tahi lalat di dagu itu telah kuhilangkan dengan obat, dan dia pun hanya mengenal namanya sebagai Kang Sui Hua, atau julukannya Ang Xiaochia murid si Raja Maling. Yufi. Kau cucuku. Sai Cukayong berseru dan melangkah maju. Kang Sui Hua atau lebih tepat lagi Yufi juga memandang kakeknya itu, yang agaknya merupakan satu-satunya keluarganya, maka dia pun lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu. Kongkong. Yufi. Ah, Yufi. Kakek itu mengangkat darah itu dengan memegang kedua pundaknya, memandangi wajah itu. Benar, engkaulah satu-satunya keturunan keluarga Yu kita. Wajah dan mulutmu serupa dengan mendiang ibumu, akan tetapi matamu. Ah, matamu adalah mata keturunan keluarga Yu. Kakek itu merasa terharu sekali dan memeluk cucunya. Tak dapat menahan keharuan hatinya, Yufi menangis. Heksin Towong tertegun. Baru sekarang dia merasa betapa dia telah melakukan suatu kesalahan besar. Dia melihat sekarang persamaan sinar mata kedua orang itu, dan dia merasa betapa dia telah membuat sahabatnya itu menderita hebat. Dia tidak mengira sama sekali bahwa sahabatnya itu pun baru belum lama ini mendengar tentang hilangnya Yufi, baru setelah Xin Xiao Sengjin menemuinya beberapa bulan yang lalu. Tadinya, Raja Pengemis itu mengira bahwa cucunya masih belajar pada kakek suling sakti itu dalam keadaan sehat. Kaiyong, aku telah melakukan kesalahan besar padamu. Dia berkata dengan suara penuh kedukaan, bukan duka karena menyesali kesalahannya, melainkan duka melihat betapa muridnya yang dianggap sebagai keluarga sendiri itu kini benar-benar telah bertemu dengan keluarga asli muridnya, dan baru terasa olehnya bahwa dia bukan apa-apa, bahwa dia adalah orang luar, tidak berhak terhadap diri muridnya itu, bahkan dia orang luar yang telah melakukan kesalahan terhadap keluarga Yu. Kau. Pelak. Tiba-tiba tangan kanan Sai Cukayong menampar pipi Heksin Towong. Melihat ini, Yufi terkejut bukan main. Akan tetapi yang ditampar masih berdiri dan menundukkan mukanya. Pipi kirinya menjadi merah sekali oleh tamparan itu. Kedua kakek itu saja yang tahu bahwa betapapun marahnya si Raja Pengemis, namun dia tadi menampar tanpa mengerahkan tenaga sinkang, karena kalau hal itu dilakukannya, tentu yang ditamparnya sudah roboh dengan tulang pipi remuk. Dan juga, yang ditampar tadi sama sekali tidak mengelak, bahkan sama sekali tidak mengerahkan sinkang untuk melawan atau melindungi pipinya. Aku sudah layak kau tampar, bahkan kalau engkau hendak membunuhku sekalipun, Kaiyong, aku tidak akan melawan. Silakan. Engkau tua bangka keparat? Sai Cukayong membentak dan tangannya sudah bergerak lagi. Kongkong, tahan. Tiba-tiba Yufi berteriak dan darah ini sudah meloncat ke depan dan memegang lengan kakeknya. Kakeknya memutar tubuh dan menatap wajah cucunya dengan sinar mata penuh selidik. Kongkong, biarlah aku yang mintakan ampun untuk Suhu. Darah itu menjatuhkan diri berlutut. Setelah aku mendengar riwayat itu, aku tahu bahwa Suhu bersalah besar kepada keluarga kita, terutama telah membuat Kongkong menderita duka. Akan tetapi, selama ini, semenjak aku kecil, Suhu telah menjadi guruku, sahabatku, dan juga menjadi pengganti orang tuaku. Kalau Kongkong mau menghukumnya, biarlah aku yang mewakilinya sebagai pembalas semua budi kebaikannya yang telah dilimpahkan kepadaku selama ini. Sai Cukayong berdiri tegak sambil menunduk, memandang kepala cucunya yang berlutut itu, dan Heksin Towong juga berdiri dengan kepala tunduk, kelihatan terharu sekali. Hening sekali suasana di dalam ruangan itu setelah Yufi menghentikan kata-katanya. Tiba-tiba meledak suara ketawa bergelak yang memecahkan keheningan itu. Heksin Towong mengangkat muka memandang, juga Yufi memandang wajah kakeknya dengan penuh keheranan. Kakek itu tertawa bergelak, menghadapkan mukanya ke atas dan tertawa lagi. Hahaha. Bagus, bagus. Kiranya Heksin Towong tidak mencemarkan namanya dan tetap terbukti sebagai seorang laki-laki sejati yang pandai mendidik. Towong, aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Engkau telah mendidik Yufi sebagaimana mestinya sehingga dia tetap menjadi seorang dara yang gagah perkasa, berjiwa pendekar, sungguh tidak memalukan sebagai keturunan terakhir keluarga Yu. Hahaha, kau maafkanlah tamparanku sebagai ledakan kemarahanku tadi, Towong.
Heksin Towong kini juga tertawa, akan tetapi ketika dia tertawa, ada 2 titik air mata meloncat keluar dari sepasang matanya, 2 titik air mata yang hinggap di pipi dan cepat dihapusnya dengan punggung tangannya. Hahaha, engkau Raja Pengemis, jembel tua bangka yang menjemukan. Kau bilang menampar, akan tetapi sesungguhnya engkau hanya mengelus pipiku saja. Kalau engkau benar menampar, apakah mukaku yang buruk ini masih utuh sekarang? Hahaha, mengelabuhi anak sekalipun engkau tidak becus, Raja Pengemis. Sekarang hutangku telah impas, cucumu telah kukembalikan. Dan tentang si sombong Xin Xiao Sengjin, sampaikan kepadanya bahwa aku mentertawakan dia, katakan bahwa akulah yang dulu mencuri muridnya dan kalau dia tidak terima, dia boleh mencariku. Rumahku tidak tersembunyi seperti rumahnya. Dan katakan lagi bahwa sekumpulan kitab-kitab palsunya telah dicuri orang, dan pencurinya adalah hahaha, cucumu inilah. Jangan heran, Kai Ong, cucumu ini adalah murid Heksin Towong, maka jangankan hanya milik manusia macam Xin Xiao Sengjin, biar milik kaisar sekalipun dia sanggup untuk mencurinya tanpa diketahui sang pemilik. Dan kalau si suling sombong itu ingin mendapatkan kitab-kitab palsunya kembali, suruh dia mengambil di rumahku. Nah, aku sudah cukup bicara, dan di antara kita tidak ada hutang piutang lagi. Selamat tinggal, Kai Ong. Setelah berkata demikian, Heksin Towong membalikkan tubuh dan melangkah keluar dengan langkah lebar, tanpa menoleh kepada Yufi lagi. Suhu. Yufi meloncat dan menghadang di depan suhunya. Kini tampak olehnya betapa muka suhunya itu basah oleh air mata yang masih menetes-netes dari kedua mata itu dan mengalir di sepanjang kedua pipi yang keriput. Suhu. Yufi menjatuhkan diri berlutut dan menangis di depan kaki suhunya, memegangi tangan suhunya dengan perasaan penuh keharuan. Teringatlah dia akan semua kebaikan suhunya itu semenjak dia masih kecil sekali. Terasa benar olehnya kasih sayang gurunya ini kepadanya. Tahulah dia mengapa tadi suhunya pergi tanpa pamit, bahkan sama sekali tidak menoleh kepadanya. Kiranya suhunya merasa tidak kuat untuk berpamit padanya, dan suhunya hendak menyembunyikan kedukaan hatinya karena harus berpisah darinya, bukan hanya berpisah lahir, bahkan harus memutuskan hubungan karena kini dia sudah kembali kepada keluarganya, kepada kakeknya. Suhu, Tecu mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan Suhu terhadap Tecu, dan sampai mati Tecu tidak akan melupakan budi kebaikan Suhu. Sui Hua, muridku, biarpun engkau adalah Yufi cucu si Raja Pengemis, akan tetapi bagiku engkau tetap Kang Sui Hua muridku. Engkau sekarang telah kembali kepada kakekmu, seorang gagah perkasa yang patut kau junjung tinggi, patut kau hormati dan patut kau taati. Aku hanyalah seorang maling yang tidak berhak menjadi gurumu, dan aku telah melakukan kesalahan besar terhadap keluargamu. Akan tetapi, biarpun aku tidak mengharapkan lagi untuk kau ingat, aku minta kepadamu, Sui Hua, agar engkau mempergunakan semua ilmu yang pernah kuajarkan kepadamu untuk membela kebenaran dan keadilan. Nah, sudahlah, muridku, kita berpisah dan jangan ingat aku lagi. Sebelum muridnya sempat menjawab, kakek itu telah berkelebat dan lenyap dari situ, melarikan diri dengan mengerahkan tenaga ginkangnya sehingga sebentar saja dia sudah jauh sekali. Suhu. Yufi memekik dan hendak mengejar, akan tetapi sebuah tangan memegang pundaknya dengan lembut. Yufi, belum pernah keturunan keluarga Yu memperlihatkan kelemahan. Apakah yang kekal di dunia ini? Pengikatan diri hanya merupakan sumber segala derita. Ada waktu berkumpul, pasti ada waktu berpisah. Ucapan yang keluar dari mulut kakek Raja Pengemis itu terdengar sedemikian penuh wibawa dan semangat sehingga Yufi atau Kang Sui Hua atau Ang Xiaoqia seketika berdiri tegak dengan muka agak pucat akan tetapi matanya bersinar-sinar. Dia dapat merasakan kegagahan yang terpancar keluar dari sikap, kata-kata dan pandang mata kakeknya itu dan dia merasa bangga menjadi keturunan keluarga Yu. Kebanggaan makin membesar dalam diri Dara itu ketika kakeknya mengajaknya berkeliling ke dalam istana kuno itu dan mendengar penuturan kakeknya tentang kebesaran nama keluarga Yu, yaitu keluarga nenek moyangnya yang terkenal sebagai tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan. Kiranya dia bukanlah keturunan keluarga sembarangan, dan hatinya mengandung perasaan penasaran. Dia adalah keturunan keluarga Yu yang besar dan gagah perkasa, tidak kalah hebat dibandingkan dengan keluarga Pulau Es, keluarga dari siluman kecil. Yufi, setelah engkau dapat kutemukan, kita harus cepat-cepat pergi menemui keluarga calon suamimu. Ucapan tenang dan lembut dari kakeknya itu mengejutkan hati Yufi bukan kepalang.
Namun darah ini dapat menekan perasaannya. Dia adalah keturunan keluarga besar, maka dia pun harus berjiwa besar dan berwatak gagah, tidak boleh memperlihatkan perasaan hatinya. Kenyataan bahwa dia adalah keturunan keluarga besar ini seketika telah mengubah sedikit watak Yufi, mendatangkan semacam keangkuhan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya besar. Maka dengan kekuatan batinnya dia telah berhasil menindas perasaannya yang terkejut ketika mendengar ucapan kakeknya itu dan dia hanya memandang tajam kepada kakeknya. Suaranya terdengar tenang saja ketika dia bertanya. Calon suami? Apa yang kau maksudkan, Kongkong? Sikap Saichu Kaiyong juga tenang sekali dan diam-diam dia merasa girang melihat sikap cucunya. Benar-benar si Raja Maling tidak mengecewakan, telah mendidik cucunya ini menjadi seorang dara yang gagah perkasa. Dia tersenyum dan memandang cucunya dengan wajah berseri. Yufi, semenjak engkau masih bayi, engkau telah bertunangan. Dan jangan engkau khawatir atas keputusan yang diambil kakekmu ini. Tunanganmu itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah keturunan dari keluarga yang jauh lebih besar dan gagah perkasa daripada keluarga kita malah. Dia adalah keturunan dari keluarga pendekar suling emas, satu-satunya keturunan pendekar itu yang masih ada. Dan jangan kau khawatir, Kam Kongcu, calon suamimu itu adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, memiliki kepandaian silat yang amat tinggi karena dia mewarisi kepandaian nenek moyangnya, yaitu pendekar suling emas. Biarpun sikapnya masih tenang, namun sepasang alis yang hitam kecil itu berkerut. Tentu saja dia sama sekali tidak tertarik mendengar seorang pemuda bernama Kam Kongcu itu, biarpun kakeknya mengatakan betapa pemuda itu tampan dan gagah. Kongkong, mengapa kau mengikat perjodohanku ketika aku masih seorang bayi? Bukankah perjodohan adalah urusan dua orang yang berhak memilih sendiri calon jodohnya sesuai dengan perasaannya? Saichu Kaiyong Yukongtek menarik napas panjang. Boleh jadi benar anggapanmu, cucuku. Akan tetapi di antara kita keluarga Yu dan keluarga Suling Emas, yaitu keluarga Kam, terdapat ikatan yang amat erat semenjak nenek moyang kita dahulu. Kebetulan sekali keturunan keluarga kita yang terakhir terlahir sebagai seorang wanita, yaitu engkau, dan keluarga Kam yang terlahir sebagai seorang pria. Oleh karena itu, atas persetujuan bersama, engkau kutunangkan dengan Kam Kongcu, sehingga dengan demikian, keturunan Yu biarpun akan putus karena tidak ada lagi keturunan laki-laki, namun keturunanmu akan menjadi keturunan keluarga Kam dan berarti keluarga kita tidak putus melainkan menggabungkan dengan keluarga Kam. Sungguh penggabungan yang amat baik dan mengharukan. Suara kakek itu agak gemetar ketika mengatakan kalimat terakhir. Biarpun di dalam hatinya merasa tidak setuju dan tidak senang, namun sebagai keturunan keluarga besar, Yufi hanya menunduk. Dia tahu bahwa janji seorang seperti kakeknya itu pasti tidak mungkin dapat ditarik kembali. Maka dia pun akan melihat dulu bagaimana keadaan tunangan itu, kalau kelak dia merasa tidak cocok, sampai bagaimanapun juga dia tidak akan tunduk dan menyerah begitu saja. Saichu Kaiyong merasa girang bukan main ketika dia minta kepada cucunya untuk bersilat mempertunjukkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh cucunya itu dari Towong. Dia merasa kagum melihat kehebatan Kiam Tu Xinjiang, dan lebih kagum sekali melihat kecepatan gerakan tangan cucunya yang memperlihatkan kemahiran ilmunya mencopet, kemudian tertegun melihat cucunya dapat, Tian Hoa, mengubah diri, menjadi orang lain dalam ilmu penyamarannya yang hebat. Ah, engkau telah menjadi seorang gadis yang lihai Yufi. Dalam penggembelenganku sendiri, belum tentu engkau akan menjadi lihai seperti ini. Akan tetapi, engkau berhak untuk mewarisi ilmu-ilmu dari keluarga Yu kita, maka engkau harus menghafal semua ilmu itu untuk kemudian kau latih perlahan-lahan. Tentu saja Yufi merasa girang sekali dan selama 3 hari 3 malam kakeknya menurunkan ilmu yang amat hebat, yaitu ilmu warisan keluarga Yu yang mengangkat nama keluarga itu selama puluhan, bahkan ratusan tahun, yaitu ilmu silat Hong Sim Xinjiang, ilmu inti dari para raja pengemis perkumpulan Hong Sim Kaipang. Setelah dara itu menghafal teori ilmu silat ini dengan baik, maka kakek itu lalu mengajaknya untuk pergi menemui tempat tinggal tunangannya. Yufi tidak membantah, dan jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika dia melakukan perjalanan dengan kakeknya menuju ke tempat tinggal calon suaminya, yang menurut kakeknya tinggal bersama Xin Xiao Sengjin. Dia tidak pernah menyinggung nama tunangannya itu, akan tetapi mendengar nama Xin Xiao Sengjin, dia berkata, "Apakah Kongkong lupa akan pesan suhu? Aku pernah mencuri kumpulan kitab-kitab dari kakek suling sakti itu. Kalau dia mendengar itu dan melihatku, apakah dia tidak akan marah?"
Kakek itu tertawa. Dia marah kepadamu? Hahaha, tidak mungkin cucuku. Dan dia tentu malah akan tertawa girang melihat kelihayanmu, apalagi kitab-kitab yang kau curi itu hanya kitab-kitab palsu. Sudahlah, jangan khawatir. Kita akan menemui keluarga yang paling hebat dalam dunia ini, dan Xin Xiao Sengjin itu hanya merupakan keturunan dari pelayan saja dari keluarga tunanganmu. Diam-diam Yufi terkejut sekali mendengar ini dan timbul keinginan hatinya untuk melihat seperti apakah gerangan macamnya orang yang menjadi calon suaminya itu sehingga kakek sakti Xin Xiao Sengjin hanya merupakan keturunan pelayan dari keluarga pemuda itu. Hari telah sore dan cuaca mulai gelap ketika akhirnya kakek dan cucu itu tiba di puncak sebuah bukit kecil yang kini menjadi tempat tinggal Xin Xiao Sengjin dan para pengikutnya. Di puncak itu terdapat sebuah bangunan sederhana namun cukup besar dan kelihatan sunyi saja. Di sekeliling bangunan terdapat tanaman bermacam-macam sayur dan bunga-bunga, suasananya hening dan bersih sekali. Akan tetapi, ketika mereka tiba di depan rumah besar itu, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri menghadang seorang kakek bertubuh tinggi kurus yang memegang tongkat butut. Yufi kagum melihat gerakan kakek ini yang memiliki ilmu ginkan yang amat tinggi sehingga dapat bergerak secepat itu. Sejenak kakek tinggi kurus itu memandang kepada Saichu Kaiyong dan Yufi, akan tetapi segera sikapnya berubah ketika dia mengenal Saichu Kaiyong. Kalau tadinya dia bersikap galak dan angkuh, kini wajahnya tersenyum dan dia cepat membungkuk dengan hormat. Ah, kiranya Kaiyong yang berkenan datang berkunjung. Harap maafkan bahwa guru kami tidak mengetahui sebelumnya sehingga tidak sempat menyambut. Hahaha, Gin Xiaolojin, engkau makin tua makin gagah saja. Tak usah bersikap sungkan, lebih baik lekas beritahukan gurumu bahwa aku datang dan minta menghadap kepadanya karena urusan keluarga yang amat penting, kata Saichu Kaiyong. Silakan Kaiyong masuk dan menanti di ruangan tamu, saya akan melaporkan kepada suhu, kata kakek itu sambil mempersilakan dua orang tamu itu masuk. Saichu Kaiyong mengangguk dan mengajak Yufi masuk. Kemudian mereka berdua duduk di sebuah ruangan yang lebar dan sederhana, sedangkan kakek bertongkat itu lalu mengangguk lagi dan meninggalkan mereka. Siapakah kakek lihai itu, Kongkong? Kalau tidak salah, ketika Xin Xiao Sengjin bertanding melawan pendekar siluman kecil, aku pernah melihatnya, bisik Yufi yang masih kagum melihat kakek itu. Dia adalah Gin Xiaolojin. Kau lihat, muridnya saja demikian lihai, apalagi gurunya. Dan selihai itu pun masih belum dapat menguasai ilmu-ilmu pendekar suling emas dengan sempurna. Yang dapat menguasainya kelak tentu hanya Kam Kongcu, tunanganmu itu, kata kakek itu dengan bangga sehingga makin tertarik hati Yufi untuk melihat bagaimana tampangnya pemuda yang dipuji-puji kakeknya ini. Terdengar suara orang tertawa halus dari arah pintu dalam dan muncullah seorang kakek tua renta yang bukan lain adalah Xin Xiao Sengjin sendiri. Kakek ini nampak tua sekali dan begitu melihat tamunya, dia cepat menjura dengan dalam ke arah Saichu Kaiyong sambil berkata, "Ah, sungguh girang sekali mendapat kunjungan Kaiyong yang terhormat. Mengapa tidak memberi kabar lebih dulu sehingga kami dapat mengadakan penyambutan meriah?" Saichu Kaiyong cepat bangkit dan membalas penghormatan sahabatnya itu, kemudian dia menjawab, "Kami datang secara tergesa-gesa, membawa berita yang amat penting dan tentu akan menggirangkan hati Sengjin yang sudah tua." Kakek berambut putih itu memandang kepada Yufi, dan si raja pengemis tahu betapa sinar mata kakek itu nampak tertegun, kemudian sinar mata itu meneliti ke arah dagu cucunya, maka dia tertawa. Hahaha, Sengjin, engkau mencari tahi lalat di dagunya. Dia teringat akan teguran si raja maling kepadanya dan dia tertawa gembira. Wajah kakek berambut putih itu berubah. Apa maksudmu, Kaiyong? Kini dia memandang kepada kakek raja pengemis itu penuh keheranan. Memang tadi dia tertegun melihat Yufi, akan tetapi tentu saja terdapat perbedaan amat besar antara Yufi belasan tahun yang lalu sebagai anak kecil dengan Yufi sekarang yang telah menjadi seorang dara jelita yang sudah dewasa. Kalau dia tadi memandang tertegun, bukan karena dia melihat persamaan, seperti persamaan antara Yufi dan mendiang ibu kandungnya yang dapat dikenal oleh Saichu Kaiyong, melainkan karena dia merasa heran mengapa sahabatnya itu datang membawa seorang gadis cantik yang sama sekali tidak dikenalnya. Maka, mendengar ucapan sahabatnya tentang tahi lalat di dagu, dia terkejut sekali. Maksudku, Sengjin, bahwa yang berdiri di depanmu ini adalah Yufi, cucuku yang dulu kutitipkan kepadamu kemudian hilang diculik orang.
Mendengar ini, kakek berambut putih itu terkejut bukan main dan dia melangkah maju ke depan, mendekati Yufi dan memandang makin teliti. Ah, terima kasih kepada Tian bahwa engkau akhirnya dapat ditemukan dalam keadaan selamat, anak yang baik, katanya. Yufi, lekas beri hormat kepada Xin Xiao Sengjin, karena dia inilah sesungguhnya gurumu sebelum engkau dilarikan oleh gurumu yang sekarang. Biarpun hatinya meragu, apalagi mengingat bahwa dia telah mencuri kitab-kitab milik kakek sakti ini, namun Yufi tidak berani membantah perintah kakeknya dan dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu. Xin Xiao Sengjin tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk. Dengan sikap lembut jari-jari tangannya meraba baju di punggung darah itu dan membetotnya. Ada tenaga kuat yang memaksa Yufi bangkit berdiri lagi. Jangan banyak sungkan, Yu Xiaoqia. Silakan duduk, katanya lembut dan Yufi merasa heran mendengar betapa di dalam suara itu terkandung penghormatan yang agak berlebihan, seolah-olah kakek itu merendahkan diri dengan menyebutnya Yu Xiaoqia. Akan tetapi dia pun tidak banyak cakap dan duduk di atas bangku yang ditunjuk, yaitu di depan kakek rambut putih itu. Kaiyong yang baik, mengapa engkau tidak cepat-cepat memberi kabar kepadaku bahwa engkau telah menemukan kembali cucumu? Xin Xiao Sengjin menegur sahabatnya. Ketahuilah, Sengjin, bahwa aku sendiri pun baru beberapa hari saja bertemu dengan cucuku, dan setelah menurunkan ilmu-ilmu keluarga kami, aku cepat mengajaknya menghadapmu di sini. Ah, kalau begitu maafkan teguranku dan terima kasih atas perhatianmu, Kak Iong. Sekarang, coba kau tolong beritahu kepadaku, bagaimana engkau dapat menemukan cucumu ini? Siapakah yang menculiknya? Saichu Kak Iong menarik napas panjang. Inilah jadinya kalau kita yang sudah tua-tua ini selalu tidak mau kalah mengadu ilmu dengan orang lain. Apakah engkau ingat akan Hexin Towo? Ah, si raja maling dari pantai Poha yang lihai itu? Benar dia, dan pernahkah engkau bentrok dengan dia? Xin Xiao Sengjin mengangguk-angguk. Ah, aku masih menyesal sekali dengan peristiwa itu. Kami sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah sehingga akhirnya dengan menyesal aku terpaksa melukainya. Apa hubungannya dia dengan urusan ini? Bukan hanya jasmaninya yang terluka, akan tetapi juga hatinya, Sengjin. Karena merasa penasaran, apalagi ketika mendengar bahwa aku, sahabatnya yang akrab, menyerahkan cucuku untuk menjadi muridmu, hatinya menjadi panas sekali dan dialah yang menculik Yufi, yang kemudian diangkat sebagai murid, bahkan dianggap sebagai anak sendiri dan dicintanya. Ah! Wajah kakek tua itu berubah merah, akan tetapi kemarahannya itu segera meluntur. Salahku sendiri. Semua sebab tentu berakibat. Engkau benar, tidak perlu kita merasa penasaran karena si raja maling itu tidak berniat buruk terhadap Yufi. Bahkan semua kepandaiannya telah diturunkannya kepada Yufi dan cucuku dicinta seperti anak sendiri. Dan kau tahu apa yang dikatakannya kepadaku untuk disampaikan kepadamu? Bahkan kumpulan-kumpulan kitab palsumu telah dicuri orang, dan pencurinya adalah Yufi sendiri. Ah! Xin Xiao Sengjin terbelalak memandang kepada Yufi dan darah itu cepat menundukkan mukanya. Harap Lo Qian Wei sudi memaafkan kekurang ajaranku. Kakek tua renta itu tertawa pahit. Si maling itu sungguh tidak kepalang membalas sakit hatinya. Tidak, Yu Xiaoqia. Aku tidak marah dan sudah sepatutnya aku menerima hajaran itu agar aku tidak lagi memandang rendah kepandaian orang lain. Sengjin, kenapa urusan penting dilupakan dan kita bicara urusan sendiri saja? Mana dia Kam Kongcu? Peristiwa yang amat menggembirakan ini harus kita saksikan. Hahaha. Ingin aku melihat pertemuan antara dua orang calon pengantin yang amat cocok dan sama-sama elok, bukan? Lekas kau persilakan Kam Kongcu keluar. Xin Xiao Sengjin tersenyum gembira dan mengangguk-angguk. Wah, aku sudah pikun, Kak Iong. Dia tadi sedang tekun melatih Sin Kang bagian terakhir. Anak itu dengan cepat dapat menguasai ilmu-ilmu yang paling sukar dan kini sudah melampaui tingkatku. Semua ini berkat bimbinganmu, Kak Iong. Biar kupanggil dia. Setelah berkata demikian, kakek itu menoleh ke kiri kemudian bibirnya bergerak mengeluarkan suara lirih. Akan tetapi suara lirih ini menggetarkan jantung Yufi yang merasa terkejut setengah mati dan cepat dia pun mengerahkan Sin Kang untuk menahan jantungnya agar tidak terguncang hebat oleh pengaruh hikang suara itu. Kam Kongcu, silakan keluar ke kamar tamu, di sini ada suhumu dan tunanganmu. Suara itu lirih saja,
akan tetapi mengandung getaran amat kuat dan agaknya getaran itu dapat menembus dinding. Hening sejenak setelah gema suara aneh itu lenyap, kemudian lapat dapat terdengar bisikan yang lirih pula akan tetapi terdengar jelas oleh Yufi. "Aku datang, Lo Qianpue." Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang halus dari pintu samping ruangan tamu itu. Jantung di dalam dada Yufi berdebar tegang. Kalau dia menurunkan bisikan hatinya yang biasanya wajar, polos dan lincah, tentu dia akan memandang ke arah pintu itu untuk cepat melihat seperti apa gerangan Kam Kongcu yang dikatakan sebagai tunangan atau calon suaminya itu. Namun, mengingat bahwa dia adalah keturunan keluarga Yu yang besar, maka dia menekan perasaan hatinya dan hanya menundukkan mukanya tanpa menoleh. Terasa oleh dia betapa detak jantungnya seperti hendak memecahkan rongga dadanya. Bukan hanya Yufi saja yang terserang semacam penyakit, yaitu kehilangan kebebasan dan kewajaran begitu dia menempel kepada sesuatu yang lebih besar atau yang dianggap lebih besar daripada dirinya sendiri. Yufi tadinya adalah seorang dara yang bebas dan wajar, polos dan tidak berpura-pura, hidup lincah gembira tanpa adanya penghalang apapun. Akan tetapi, begitu dia merasa bahwa dia adalah keturunan keluarga besar, maka dia menyamakan diri dengan kebesaran nama keluarga itu dan merasa dirinya besar pula, dan begitu dia merasa dirinya besar, lenyaplah kewajaran dan kebebasannya karena yang besar itu tentu mempunyai sifat-sifat besar tersendiri pula. Bukan hanya Yufi yang terserang penyakit itu, melainkan kita pada umumnya pun demikian. Dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau membuka mata melihat kanan-kiri, depan belakang dan terutama sekali melihat ke dalam diri sendiri, melihat batin sendiri. Betapa kita hidup dalam alam kepalsuan. Betapa kita memaksa diri untuk berpura-pura, berpalsu-palsu, semua itu hanya karena ingin menyesuaikan diri dengan kesopanan, dengan kebudayaan, dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Padahal, apa yang dinamakan kesopanan itu sesungguhnya tidak sopan lagi kalau dilakukan dengan pura-pura, dengan paksaan. Apakah artinya senyum di bibir kalau di dalam hati kita mencibir atau menangis? Apakah artinya sikap sopan di lahir kalau di batin kita memandang rendah? Apakah gunanya sikap ramah dan suka kalau di dalam hati kita membenci? Dan semua keadaan yang bertentangan ini terjadi setiap hari, setiap saat, di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Kita kehilangan kewajaran, kehilangan kebebasan, karena kita ingin dianggap baik, kita ingin dianggap sopan, dianggap ramah, maka kita mengejar anggapan itu dengan menggunakan kedok palsu dari kesopanan, keramahan, kebaikan dan selanjutnya. Betapa menyedihkan hal ini. Betapa munafik dan palsunya kita ini. Dapatkah kita hidup tanpa kepalsuan ini, dengan kesopanan yang tidak dibuat-buat, keramahan yang wajar dan tulus, senyum yang memancarkan cahaya kegembiraan dari hati, bukan sekedar usaha agar kita dianggap baik belaka? Dapatkah? Pertanyaan ini amat penting artinya bagi kita kalau kita ingin mengenal dan menyelidiki diri sendiri. Biarpun sepasang mata Yufi tidak menoleh, namun pendengaran telinganya dapat menangkap setiap gerakan dari orang yang memasuki ruangan itu. Langkah-langkah yang halus dan tetap, tidak tergesa-gesa, gerakan yang lembut. Suhu. Tecu girang sekali melihat kedatangan Suhu, dan Tecu menghaturkan hormat kepada Suhu. Terdengar suara seorang pria dan hati dara itu tersentak kaget karena dia merasa seperti sudah mengenal suara itu dengan baik sekali. Akan tetapi, kesopanan masih membuat dia memaksa diri menundukkan muka, sama sekali tidak berani mengerling ke arah pria yang kini berlutut tak jauh di sebelah kiri bangku yang didudukinya itu. Dia hanya dapat melihat baju yang sederhana di pundak yang lebar. Pertanyaan ini mengganggu hati Kam Hong yang mencari sampai semalam suntuk tanpa hasil. Pemuda ini merasa khawatir bukan main. Padahal dia telah mempergunakan ilmu ginkangnya yang membuat dia dapat berlari seperti terbang cepatnya. Sudah dijelajahinya seluruh daerah itu, sudah dikejarnya ke 4 penjuru, namun dia tidak berhasil menemukan jejak dara yang telah menggerakkan hatinya semenjak peristiwa pembukaan rahasia itu, dara yang ternyata adalah tunangannya, calon istrinya sendiri. Berbagai perasaan mengaduk di hati Kam Hong. Diam-diam ada perasaan bahagia yang luar biasa oleh kenyataan bahwa tunangannya, calon istrinya yang dipilihkan oleh Sin Xiao Seng Jin dan Sai Chu Kaiong, adalah justru gadis yang selama ini tak pernah dapat dilupakannya itu. Akan tetapi, perasaan bahagia ini mulai berubah menjadi perasaan gelisah ketika dia tidak berhasil menyusul dan menemukan Yufi. Padahal, dalam hal ilmu berlari cepat, dia menang jauh dibandingkan dengan dara itu.
Tidak mungkin rasanya darah itu dapat berlari sedemikian cepatnya sehingga dia tidak mampu menyusulnya. Dia merasa cemas sekali karena menduga tentu telah terjadi sesuatu atas diri tunangannya itu. Maka, Kam Hong mengambil keputusan untuk mencari terus sampai dia dapat menemukan Yufi dan tidak akan pulang ke tempat tinggal Xin Xiao Sengjin sebelum dia dapat menemukan Yufi. Dan mengingat bahwa cerita ini masih panjang, dan akan terlalu panjang kalau harus mengikuti perjalanan Yufi dan Kam Hong, maka terpaksa dua orang muda ini kita tinggalkan, dan cerita tentang mereka akan dapat diketahui dalam sebuah cerita terpisah yang akan terbit kemudian, merupakan sambungan atau juga cabang dari cerita jodoh sepasang Raja Wali ini. Cerita tentang Kam Hong dan Yufi akan merupakan sebuah cerita sendiri, karena keturunan terakhir dari pendekar suling emas dan dari keluarga Raja Pengemis Yu itu akan mengalami hal-hal yang amat hebat. Dan kini kita mengikuti perjalanan tokoh-tokoh lainnya dari cerita ini, yaitu tokoh-tokoh utamanya. Tek Hoa terbah dengan kedua mata terpejam di atas pembaringan dalam kamar yang bersih dan indah itu. Orang yang sudah mengenalnya tentu akan terkejut sekali kalau melihat wajahnya pada saat itu. Wajahnya pucat dan kurus sekali sehingga sepasang alisnya yang tebal itu nampak lebih hitam lagi. Kerut-merut di antara kedua alisnya membayangkan kedukaan besar yang agaknya menindih perasaan pemuda perkasa ini. Rambutnya yang dikuncir itu agak awut-awutan dan tubuhnya tertutup selimut tebal. Dua orang pelayan wanita muda yang cantik duduk di atas lantai, di depan pembaringan. Mereka adalah pelayan-pelayan yang menjaga, bergiliran dengan pelayan-pelayan lain. Pemuda yang sedang menderita sakit ini selalu dijaga secara bergilir dan pada saat-saat tertentu pelayan menyuapkan obat dan makanan ke dalam mulut pemuda itu yang menerima segala perawatan tanpa pernah bicara atau membantah, bahkan jarang membuka mata. Dia hanya rebahan seperti orang tidur, kadang-kadang berbisik-bisik, kadang-kadang mengeluh bahkan tidak jarang ada pelayan melihat air mata berlinang dan menitik turun ke atas pipi yang pucat dan cekung itu. Sebetulnya semua luka-luka yang diderita oleh Tek Hoat akibat pertempuran menghadapi para pemberontak itu telah dapat disembuhkan sama sekali oleh ahli-ahli pengobatan kerajaan Butan. Akan tetapi luka di hatinya yang sukar disembuhkan. Para tabib itu merasa khawatir juga. Pemuda itu kelihatan linglung tidak pernah dapat sadar sama sekali dan selalu murung, seperti orang yang putus harapan. Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.